Bunga Tampus mentraktir seluruh mahasiswa. Tapi saat membayar, dia malah menyuruhku. Kupikir aku bisa mempermalukan orang kaya ini di depan semua orang. Tapi aku malah langsung mentransfer 100.000. Matanya terlihat terkejut. Apa dia anak orang kaya yang menyamar? Berpikir untuk memerasku lagi. Dia menarikku ke toko tas bermerek. Ku hanya ingin melihat ketulusanmu. Tapi pria itu mencibir. Dulu aku membuatmu sukses. Sekarang aku juga bisa membuatmu tak punya apa-apa. Pacarku yang sudah 3 tahun bersamaku tiba-tiba memutuskan hubungan. Aku langsung berlari ke asrama wanitanya untuk mencarinya. Meskipun di mata orang lain aku hanya budak cinta. Tapi aku tidak peduli. Bahkan aku bekerja 4 pekerjaan paruh waktu. Hanya untuk membeli hadiah dan memohon maaf padanya. Tapi suaranya terus menusuk gendang telingaku. Lupakan aku. Chen Yuan. Aku berteriak tidak terima. Tapi dengan suara klakson yang memekakkan telinga. Gadis itu masuk ke kursi penumpang mobil mewah tanpa menoleh ke belakang. Pria berambut pirang di dalam mobil menatapku dengan jijik. Tapi aku hanya bisa menatap kosong lampu belakang mereka yang pergi. Saat air dingin membasahi tenggorokanku, hatiku masih belum mengerti. Mengapa ketulusan harus dikhianati? Apakah salah menjadi orang yang baik? Tapi saat itu, terdengar suara di telingaku. Sistem domba terkuat berhasil terikat. Aku menatap panel emas yang tiba-tiba muncul dengan bingung. Terdengar suara omelan dari sampingku. Seorang gadis berambut putih berpakaian terbuka menatapku curiga. Kenapa kau terus menatapku? Aku hendak menjelaskan. Tapi informasi pribadinya terpampang jelas di mataku. Ternyata tingkat kesukaannya -50. Dan jika tingkat kesukaan target mencapai 95, dia akan menjadi pengikut setiaku. Tanpa memberiku waktu untuk berpikir, sebuah kartu hitam muncul di tanganku. Meskipun 900 miliar ini hanya bisa digunakan untuk wanita. Melihat bunga tampus di depanku, aku tahu ini kesempatan untuk menguji sistem domba ini. Tapi setelah aku mengajaknya makan, matanya penuh dengan rasa tidak suka. Sebagai bunga kampus, dia tidak kekurangan penggemar. Jumlah pria yang mengejarnya bisa mengelilingi lapangan 2,5 kali. Hari ini aku akan mempermalukannya. Dia langsung mengangkat ponselnya. Aku ingin mentraktir semua teman yang hadir camilan. Maukah kau membayarnya untukku? Tapi sedetik kemudian, ponselnya berbunyi. 100.000 telah masuk ke dompetmu. Suasana menjadi hening sesaat. Gadis itu membelalakan matanya karena terkejut. Pria berambut kusut di depannya ini sama sekali tidak terlihat seperti orang yang punya 100.000. Boleh minta kontakmu, tapi kau harus ikut aku dulu. Gadis itu menggenggam tanganku dengan alami. Tapi setelah sampai di tempat tujuan, aku baru sadar. Dia jelas ingin memperlakukanku seperti orang bodoh. Tapi tindakannya justru sesuai keinginanku. Lagi pula, aku memang ingin menguji sistem domba ini. Tapi saat aku masuk ke toko, sesosok tubuh yang ku kenal menarik perhatianku. Itu adalah mantan pacarku, Lin Sutong. Saat ini dia sedang memamerkan tas di depan pria kaya itu, dan saat tatapan kami bertemu, terpancar emosi yang tak terlukiskan di matanya. Aku menundukkan pandanganku dengan sedih. Dulu aku menyukainya selama 3 tahun, tapi dia hanya menganggapku sebagai sumber uang. Tiba-tiba, sang primadona sengaja merangkulku. Dia melirik Chen Sutong dengan genit. Mantan pacar, sepertinya aku datang di waktu yang salah. Tidak, kau datang di waktu yang tepat. Pilihlah hadiahmu. Dia berbalik dan bertanya pada pelayan toko. Apakah tas edisi terbatas musim semi masih ada? Ya. Tinggal 1, tapi wanita ini sedang mencobanya. Alis Lin Sutong terangkat. Siapa wanita di sampingnya? Tapi dia tetap harus bermanis-manis pada si rambut pirang. Jung Kaige, ulang tahunku sebentar lagi. Pria itu hanya tertegun. Bukankah kau baru saja ulang tahun? Itu ulang tahun Imlek. Aku masih punya ulang tahun Masehi. Bagaimana kalau kita beli bersama? Pria itu mengerutkan kening. Dengar, Sutong, kau tahu aku tidak suka wanita materialistis. Kau bukan bersamaku karena uang, kan? Wajah wanita itu memucat, tapi Sulele langsung merebut tas itu. Maaf, kalau kau tidak membelinya, aku yang akan membelinya. Aku juga tidak banyak bicara dan langsung mengeluarkan kartu hitamku. Rasa suka primadona kepadaku langsung naik 60 poin. Hatiku juga sangat gembira. Dengan kecepatan ini, menaklukkan primadona tidak akan butuh waktu lama. Hanya saja jumlah cashbacknya terlalu sedikit. Bisikan para pelayan terdengar. Kenapa ada orang yang terlihat seperti anak orang kaya tapi begitu pelit? Benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Lin Sutong menundukkan kepalanya dalam diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tapi yang dia dapatkan hanyalah ejekan dari primadona. Selera beberapa orang dalam menilai orang benar-benar buruk. Belum selesai bicara, dia merangkul lenganku. Terima kasih, sayang. Sayangku baik sekali. Tapi Lin Sutong yang biasanya angkuh, kini air mata mulai menggenang di matanya. Ku tahu di matamu aku hanyalah. Teringat pesan yang pernah dikirim pria itu padanya. Dia hanya bisa menyembunyikan kata-kata di hatinya. Tapi sekarang perasaan ini, seperti barang milik pribadinya direbut orang lain. Dia mendorongku dengan keras, tapi hatiku tak bergeming sedikit pun. 3 tahun pengorbanan, tapi kau hanya menganggapku seperti anjing, dan rela menjadi mainan pria kaya. Tapi suara sistem terdengar di telingaku.
Lin Sutong ditetapkan sebagai target penaklukan nomor 2. Aku tahu betul prinsip jangan kembali pada yang telah berlalu. Tapi primadona itu tersenyum genit. Sayang, kita mau kemana selanjutnya? Kemana? Tentu saja belanja lagi. Kau tidak puas hanya dengan satu tas, kan? Aku menunjuk ke sekitar Givenchy. Kecuali 2 ini, bungkus semuanya dan bayar. Sementara si bunga kampus, dengan tas belanja besar dan kecil, matanya dipenuhi kekaguman. Namun, matanya menunjukkan kekhawatiran. Kalau begini terus, apartemenku tidak muat lagi. Kata-kata pria itu hampir membuatnya terkejut. Tidak masalah, aku belikan kamu apartemen lagi. Astaga, baru pertama kali bertemu sudah merepotkanmu seperti ini. Aku hanya bercanda, melihat tingkat ketertarikannya turun 5 poin. Aku sadar aku pasti membuatnya takut. Setelah berpikir sejenak, aku mendekatinya lagi. Sulele, mahasiswa tahun ketiga di Institut Seni, tinggi 165 cm, berat 49 kg, zodiak Virgo. Suka menonton film horor, takut berjalan di malam hari. Jika aku tidak benar-benar menyukaimu, mana mungkin aku berani begini? Dia langsung tertegun. Padahal, semua itu hanya informasi yang kubaca dari panelnya. Lalu aku berbalik dan berkata kepada pelayan, isi kartu member 500.000. Kalau ada model baru, langsung berikan padanya. Jika kamu sungkan, menyerahkan dirimu padaku juga boleh. Mendengar itu, dia langsung mendorongku. Api tingkat ketertarikannya naik 30 poin. Auranya terasa seperti seorang putra bangsawan yang berwibawa. Mendengar perkataan orang-orang di sekitar, aku mencibir. Aku sendiri tidak tahu aku punya aura seperti itu. Kalian pandai sekali menjilat. Kamu membelikan aku banyak barang. Kenapa kamu tidak membeli apa-apa untuk dirimu sendiri? Aku tidak punya uang. Aku merentangkan tanganku dan berkata jujur. Lagi pula, aku tidak bisa menggunakan uang spesial ini sama sekali. Tapi selanjutnya, dia menggenggam tanganku. Sekarang giliran aku memberimu hadiah. Setelah dia melakukan beberapa hal, beberapa merek yang belum pernah kupakai kini melekat di tubuhku. Meskipun aku tahu dia matre, tapi saat itu, aku merasa sedikit tersentuh. Sebuah bayangan melintas lagi di pikiranku. Setidaknya aku harus membuatnya merasakan apa yang kurasakan. Dengan penampilan baru, aku muncul di hadapan Sulele, dan tingkat ketertarikannya naik lagi +5. Melihat ekspresinya, aku sedikit canggung. Apa penampilanku aneh? Tapi dia menyentuh daguku dengan jarinya. Tidak aneh, aku hanya merasa kita sangat serasi. Tapi aku melepaskan tangannya. Aku tidak boleh terburu-buru menghadapi wanita seperti ini. Sampai jumpa lagi. Tidak lama kemudian, aku kembali ke asrama. Tapi teman sekamarku terkejut dengan penampilanku. Setelah tahu aku putus dengan Lin Sutong, ketua asrama menghiburku. Dengarkan aku, kamu tidak bisa menangani wanita seperti itu. Tapi sedetik kemudian, aku menerima pesan dari Lin Sutong. Jika kamu benar-benar membenciku, hapus kontakku saja. Tapi kalau aku menghapusnya, bagaimana aku bisa meningkatkan tingkat ketertarikannya dan mendapatkan uang? Aku menahan rasa mual dan mengetik kata-kata yang tidak tulus. Tapi kata-kata selanjutnya membuatnya ragu. Dia menjelaskan bahwa ibunya sakit parah dan membutuhkan biaya pengobatan. Tanpa ragu, aku langsung mentransfer uang. Lin Sutong menatap ponselnya dengan terkejut, tapi dia tidak menerima transferan itu. Teman sekamar bertanya dengan penasaran. Dari putra bangsawan itu ya? Namun, sekelebat kekecewaan terlihat di mata Lin Sutong. Mantan pacarku, apa dia benar-benar mengira aku wanita seperti itu? Dia langsung mengirim beberapa pesan kepada pria itu. Dia bahkan bertanya apa hubunganku dengan Sulele. Tapi yang tidak diketahuinya adalah, di mataku sekarang, dia hanyalah seorang wanita ular bermuka dua. Jika kau tidak menyukainya, kenapa kau mempermainkan perasaannya? Aku mengerutkan kening dan mengaktifkan mode jangan ganggu. Tapi dengan begini, kecepatan mendapatkan koin emas jadi lambat. Aku menatap ponselku, termenung. Aku berpikir, apakah memberikan hadiah ke streamer wanita bisa menghabiskan uang? Dengan niat mencobanya, aku mulai mengisi ulang saldo. Namun, saat aku menggeser layar, aku melihat streamer wanita, Xiaomi, sedang bergoyang menggoda. Dia adalah streamer tari dengan jutaan penggemar, pajak bak bidadari dengan tubuh bak iblis. Aku lisan membuat nama pengguna sebatang rokok kesepian. Tapi yang kudapat hanyalah ejekan dari para duke. Orang itu di daftar teratas punya jutaan. Kau cuma akun level 3. Lebih baik cari kerja saja. Tapi aku hanya tersenyum. Menghabiskan uang seperti ini lebih cepat daripada membeli tas. Saat aku menekan tombol kirim hadiah, Xiaomi menangkupkan tangannya, berterima kasih kepada sebatang rokok kesepian atas super roket yang dikirimkannya. Tapi sedetik kemudian, dia tertegun. Karena ini baru permulaan dari ledakan. Dalam waktu singkat, aku mengirimkan 100 roket. Bahkan dia, seorang streamer besar dengan jutaan penonton, jarang mengalami hal seperti ini. Ini totalnya 1 juta, kecuali saat guild sedang berkompetisi, dan bos guild memberimu banyak hadiah. Tapi uang yang diberikan guild harus dikembalikan seluruhnya. Dan di kolom komentar, masih ada yang tidak terima.
benar-benar meremehkan orang. Aku tersenyum sinis. Kalau mau pamer, sekalian yang besar. Di layar semua ruang siaran langsung di platform. Muncul hujan roket yang tak ada habisnya. Di sebuah gedung, terdengar teriakan kaget. Bos, ada masalah besar. Baru saja ada sultan misterius yang menghabiskan 10 juta di ruang siaran Xiaomi. Sang bos menyemburkan air minumnya. Kau yakin itu bukan orang suruhan kita? Sementara itu, di ruang istirahat para streamer, beberapa streamer wanita wajahnya memerah. Sultan luar biasa itu. Sebatang rokok kesepian. Sedikit saja yang dia berikan setara dengan gajiku beberapa tahun. Lama kemudian, kotak pesan pribadiku penuh. Hanya Xiaomi yang masih larut dalam kegembiraan. Dia bahkan curiga dirinya sedang bermimpi. Hingga operator menunjukkan papan pesan, memerintahkannya untuk mendapatkan sebatang rokok kesepian. Dia tersenyum nakal. Mana mungkin dia melepaskan sultan seperti itu? Lalu dia mengirimkan ciuman terbang ke arah layar. Terima kasih, kap rokok kesepian. Kap rokok, aku akan offline 5 menit lagi. Balas pesan pribadiku ya. Tapi saat itu, aku sudah tertidur pulas. Keesokan paginya, terdengar teriakan kaget dari asrama. Kemarin ada sultan yang menghabiskan 10 juta. Langsung jadi trending topik. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Kenapa meskipun sudah menghabiskan sebanyak itu, aku masih belum terhubung dengan sistem Xiaomi? Dengan rasa penasaran, aku membuka aplikasi siaran langsung. Tapi tiba-tiba, DM yang meledak itu benar-benar mengejutkan. Entah kenapa, akun sepi sebatang rokokku tiba-tiba mendapat puluhan ribu pengikut. Yang lebih mengejutkanku lagi adalah ketiga orang ini, yang biasanya berantakan, tiba-tiba mulai merapikan diri. Kalian bertiga mau kencang buta? Ya, hari ini ada kuliah umum. Bisa melihat Dewi Zhao Yuki dari dekat. Tentu saja aku kenal nama itu. Sosok yang bagaikan bunga di puncak gunung. Langsung terbayang di benakku. Ia wanita yang luar biasa. Bahkan terlalu luar biasa. Latar belakang keluarganya pun tak terbayangkan oleh orang biasa. Di hati banyak pria, dia lebih bersinar daripada seorang selebriti. Aura yang menyelimuti dirinya akan membuat orang biasa merasa rendah diri. Tapi justru itulah yang kuinginkan. Karena sulit didapatkan, berarti aku pasti akan mendapat banyak uang kembali. Tapi aku merasakan tatapan penasaran dari belakangku. Apa dia sengaja berdandan untukmu, Sutong? Mungkin saja. Lin Sutong, dengan wajah memerah, berkata dalam hati, sebentar lagi, mungkin biaya pengobatan ibu akan cukup. Tapi yang terlihat di mataku hanyalah rasa jijik. Dulu aku benar-benar buta, tapi sekarang yang paling kupikirkan adalah bagaimana cara mengikat Zhao Yuki. Tiba-tiba sebuah suara menarik perhatianku. Seorang senior dengan 2 anjingnya berjalan ke arah Zhao Yuki. Tapi sedetik kemudian, sebuah tangan menarik kerat bajunya. Teman sekamarnya, Wu Xiaofei, memegang sebuah pena. Kau cari mati? Ya, pria itu ketakutan dan segera menjelaskan. Salah paham. Salah paham. Aku hanya ingin bergabung dengan OSIS. Menjijikkan, enyahlah. Tapi sebuah suara terdengar lagi dari belakangnya. Senior, aku juga ingin menambahkanmu sebagai teman. Cukup, menyebalkan. Berbeda dengan kemarahan Wu Xiaofei, wajah Zhao Yuki justru memerah. Pria di depannya sepertinya tidak merasa takut. Wanita di sampingnya terlihat jijik. Tapi aku hanya menggelengkan kepala. Aku tidak tertarik padanya. Lalu kenapa kau menambahkan Yuki sebagai teman? Bukankah sudah jelas? Aku ingin mengencaninya. Ejekan terdengar dari teman-teman sekelas di sekitar. Orang ini akan sial. Tapi wajah gadis itu menunjukkan sedikit rona merah. Baiklah, ku scan kodemu. Suasana kelas langsung hening. Bagaimana mungkin Dewi yang dingin itu tiba-tiba bersikap sedemikian proaktif terhadap seorang mahasiswa yang tidak dikenal? Tapi mereka tidak tahu bahwa sejak kecil dia telah bertemu berbagai macam pria yang ingin mendekatinya. Mungkin karena auranya terlalu bersinar, sebagian besar pria tidak percaya diri di depannya. Tapi pemuda ini langsung menyatakan perasaannya. Sangat unik, Zhao Yuki bergumam sambil melihat ponselnya. Tapi wajah Lin Sutong terlihat sangat buruk. Hatinya semakin sakit. Begitu kelas usai, aku langsung dikerumuni teman sekamarku. Yuan Zi, kau hebat hari ini. Kau berhasil mendapatkan kontak Zhao Yuki. Nanti, bisakah kau kenalkan teman-temannya kepadaku? Aku cemberut. Belum ada kepastian sama sekali. Tapi saat itu, terdengar ejekan dari belakangku. Sadar diri juga akhirnya. Itu cowok yang tadi hampir kucolok matanya. Aku baru mau menghinanya. Tapi sedetik kemudian sesosok putih muncul. Kak Yuan, lama banget sih. Aku nungguin dari tadi. Lihat gadis cantik yang datang. Semua orang tercengang. Sepertinya aku tak perlu membalas. Gadis itu cemberut malu-malu. Bajuku nggak bagus ya, padahal kamu yang beliin loh. Aku langsung meraih tangannya. Mana ada baju secantik orangnya. Melihat kemesraan kami, pria tadi ingin menangis. Dia tak mengerti apa kurangnya dia. Tapi sedetik kemudian, tangisan memotong keluhannya. Apa aku yang salah? Air mata Linsu terus mengalir. Kenapa? Harusnya aku yang duluan. Dia itu siapa? Tak peduli dengan gadis yang sedih di samping.
Seolah sengaja pamer, Lele memberiku sebuah kanvas. Ini aku gambar semalaman lo. Merasakan inisiatifnya, hatiku justru sakit. Ini pertama kalinya aku menerima hadiah dari seorang gadis. Tapi melihat senyumnya, aku teringat gadis yang dulu mati-matian ku kejar. Di matanya, tak pernah sekalipun dia melihatku. Kamu kenapa, Chen Yuan? Gadis cantik itu kebingungan. Apa aku buat kamu marah? Tapi ekspresiku tetap muram. Ku bukan lagi si culun yang dulu. Kenapa kasih aku ini? Tak ada emosi di mataku. Dia mulai panik. Itu, kalau kamu gak suka, tapi aku langsung merebut lukisannya. Kalau nanti aku gak dapat hadiah sebagus ini, kamu mau tanggung jawab gimana? Hanya memainkan perasaan gadis saja. Setelah dikhianati, kini aku mudah mendapatkan mereka. Merasakan hangatnya tangan di perdelanan tanganku. Rasa suka gadis cantik itu padaku meningkat pesat. Tanpa disadarinya, aku tersenyum sinis. Masih mau mainin aku? Sekarang mereka hanyalah alat untuk memberiku keuntungan. Saat pikiranku melayang, seorang pria berkacamata tiba-tiba muncul. Dia bertanya pada Sulele. Katanya kamu mau ke salon? Siapa pria ini? Aku udah lama ngejar kamu. Pegang tangan aja nggak boleh. Sekarang kau malah pelukan sama dia? Melihat matanya yang berkaca-kaca, auranya sangat ku kenal. Tapi Sulele hanya memasang wajah masam. Jangan geer, Wang Yu. Siapa juga yang nyuruh kamu ngejar aku? Apa kau cuma bisa mengajak nonton film saat PDKT? Kata-katanya sangat kasar. Tanpa sadar aku mengerutkan kening. Dari junior ini, aku seperti melihat diriku yang dulu. Memikirkan itu, aku langsung mendorong lengan Sulele. Chen Yuan, apa yang kau lakukan? Gadis itu tersentak. Tak kusangka kau seperti ini. Senangkah mempermainkan perasaan pria? Ku tak peduli masa lalumu. Tapi kurasa kau tidak menghargaiku. Dan juga dirimu sendiri. Lukisan itu berubah menjadi serpihan salju di udara. Tanpa memberinya kesempatan menjelaskan, aku melangkah pergi. Saat ini, aku sudah tak peduli lagi dengan perasaannya. Yang penting aku puas. Tapi aku tak tahu. Sulele memungut sobekan sketsa. Dari tempat sampah, matanya memerah. Air mata mulai menggenang. Dia tadinya ingin jual mahal, membuat pria ini jatuh cinta padanya. Tapi siapa sangka dia malah marah. Dia tiba-tiba merasa sakit hati. Air matanya tak terbendung. Mungkin dia sendiri tak menyadari bahwa pikirannya penuh dengan Chen Yuan. Hanya karena orang tuanya berhutang 50 juta, gadis tercantik di kampus berencana menjual dirinya padaku. Kukira hidupku akan berakhir begitu saja. Tapi pria itu malah memberinya 500 juta. Saat notifikasi transfer masuk, dia hanya bisa tergagap melihat ponselnya. Ini jumlah uang terbanyak yang pernah dilihatnya. Mengenang semua perbuatannya beberapa hari lalu. Bagaimana aku bisa membalasmu, Chen Yuan? Ternyata tadi malam aku telah menamparkan wajah cinta pertamaku. Chen Yuan yang mencintaimu sudah mati. Kau yang memilihnya. Saat aku kembali ke asrama, sudah lewat tengah malam. Teman sekamarku bermain game seperti biasa. Sedangkan aku berhenti di depan cermin. Sepertinya setelah pertarungan tadi, poin atribut telah mengubah tubuhku. Bahkan tubuhku menjadi lebih kuat. Seandainya aku bisa membalas dendam pada lebih banyak dewi. Tapi lamunanku terputus oleh dering telepon. Gadis tercantik di kampus menelepon tengah malam. Apa dia punya cara baru untuk menjebakku? Tapi dari telepon terdengar suara tangisan. Aku tak tahu harus bagaimana. Chen Yuan. Ternyata keluarganya tidak miskin. Tapi ayahnya berjudi dan berhutang banyak. Keluarganya yang kaya raya jatuh miskin. Dia pun harus pindah ke rumah kontrakan di pinggiran kota. Dia memohon bantuan pada teman dan anak orang kaya. Tapi tak ada yang mau membantunya. Suaranya terbata-bata. Bisakah kau pinjamkan aku 50 juta? Aku janji akan mengembalikannya. Aku hanya menjawab. Beri aku nomor rekeningmu. Ponsel Sulele hampir jatuh. Bagaimana dia bisa langsung mau meminjamkan uang tanpa bertanya? Tapi dia tetap buru-buru mengirimkan nomor rekeningnya. Keterangan transaksi. Wajahnya langsung membeku. Kap Yuan, apa kau salah transfer? Jumlahnya 5 juta loh. Gak apa-apa, cuma kelebihan 01. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari earphone ponselku. Melihat angka rasa sukanya yang terus naik di panel sistem. Apa yang terjadi? Saat itu, dinding keras di hati Sulele mulai runtuh. Ini uang yang mustahil bisa ia kumpulkan. Aku pasti akan membalas budimu, Kap Yuan. Tapi aku malah cemas melihat panel sistem. Masih kurang sedikit untuk mencapai 95 poin rasa suka. Susah sekali menaklukkanmu. Keesokan paginya, di bawah asrama pria, seorang wanita dengan tubuh seksi membawa sarapan yang tampak lezat. Sudah menunggu selama 15 menit. Tapi saat orang-orang di sekitarnya mulai berbisik, kemunculan seorang pria membuatnya panik. Wajahnya memerah. Chen Yuan, ini sarapan untukmu. Ayo kita kuliah bersama. Sebelum aku sempat menjawab, seorang gadis cantik lainnya datang. Kap Chen Yuan, aku bawakan sarapan untukmu. Suaranya yang manja membuat para pria di sana hampir lemas. Chen Lele melirik Lin Sutom, dan tatapannya menunjukkan rasa permusuhan yang kuat. Tapi semakin banyak pria yang berkumpul di bawah. Apa-apaan ini? Kenapa dua primadona kampus memperebutkan pria ini? Tapi saat itu, Zhao Yuki,
wanita tercantik di Fakultas Sastra, menerobos kerumunan. Dengan langkah ringan, dia berjalan ke arahku, dan berkata, "Ini bihun untukmu." Semua pria di sana langsung terpaku. Begitu pula kedua gadis cantik itu. Kenapa wanita itu juga datang? Suasana menjadi aneh. Aura persaingan antar gadis semakin kental. Aku menerima sarapan dari Zhao Yuki. Karena hari ini aku ingin makan yang pedas. Tatapan kedua gadis lainnya langsung berubah menjadi muram. Di mata mereka, bukan Zhao Yuki yang kalem yang mereka lihat, melainkan iblis pemakan manusia yang bisa mengalahkan mereka dalam sekejap. Tapi Zhao Yuki melakukan hal yang lebih berani. "Ini iPhone terbaru untukmu." Para penonton bersorak heboh. Apa hebatnya pria ini sampai membuat sang dewi rela merogoh kocek? Saat mereka masih tercengang, Zhao Yuki menggandeng tanganku dan berjalan menuju kelas. Lin Sutong menoleh dengan kecewa. Patah aku dan dia tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Tapi saat itu, Sulele muncul di belakangnya. "Kau Lin Sutong, kan? Ayo kita bicara di tempat lain." Mendengar itu, Sutong semakin hancur. "Apa yang mau kita bicarakan? Wanita jahat? Kau sudah merebut Chen Yuan dariku." Tapi gadis itu menyeringai dingin. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Sutong dan berkata, "Tentu saja tentang bagaimana kita bisa beraliansi. Gadis bodoh. Bagaimana kalau kita bersama-sama mengalahkan musuh kita?" Gadis itu adalah primadona kampus, tetapi dia dihina oleh preman jalanan. Tapi saat dia putus asa, namun, seorang pemuda miskin membelanya. Dia memegang tanganku erat-erat, tak mau melepaskannya. "Aku tahu kau akan datang menyelamatkanku." Tapi Lin Sutong yang berada di sampingku tercengang. "Dasar wanita jahat tak tahu malu. Sebelumnya kita sepakat untuk bersatu melawan Zhao Yuki. Tapi sekarang kau malah menikmati sendiri. Ternyata kemarin aku menolak sarapan dari dua primadona sekolah, lalu menggandeng Dewi Fakultas Sastra dan pergi begitu saja. Kulihat iPhone yang dia berikan padaku. Tapi aku tidak merasa sedikit pun bersyukur. Kalau saja aku tidak bisa melihat halaman rasa sukanya. Aku hampir percaya dia jatuh cinta padaku. Trik yang digunakan sang Dewi memang hebat. Tapi dia tidak tahu kalau pemburu ulung selalu berpura-pura menjadi mangsa." Tiba-tiba ponselku berdering. Ternyata streamer yang kuberikan hadiah sebelumnya mengundangku untuk berkencan. Tapi aku tidak terlalu tertarik padanya. Saat aku hendak mengabaikannya, sebuah pesan pribadi menarik perhatianku. "Ada raja, peringkat 1, mengundangmu bergabung ke obrolan grup." Apakah ini grup para sultan streamer yang legendaris itu? Aku pun menyetujuinya karena penasaran. Begitu masuk, aku langsung dihujani pujian. Bahkan ada yang menyindir, "Tuan Yan memang dermawan." Puluhan juta langsung dihabiskan. Pria di seberang sana bertanya dengan hati-hati, "Aku punya villa yang ingin kujual. Apa Tuan Yan tertarik?" Aku terkejut mendengar lokasinya. Distrik Jiangkou adalah kawasan orang kaya yang terkenal. Satu villa di sana setidaknya bernilai puluhan juta. Karena mereka ingin mengujiku, akan kumainkan permainan ini. Melihatku menyetujui, terdengar jeritan dari villa mewah itu. Astaga, anak ini sepertinya serius mau beli. Mungkinkah dia bukan orang suruhan platform streaming? Api Naga Raja hanya tersenyum dingin. Kaya betulan atau tidak, kita selidiki saja. Bisa menghabiskan puluhan juta dalam sehari di live streaming. Mungkin saja dia akun kecil Tuan Liao. Tapi aku punya rencana lain. Aku akan memanfaatkan pembelian ini untuk meningkatkan rasa suka Zhao Yuki. Saat ku bawa dia ke kawasan villa, seorang pria botak langsung menarik perhatianku. Saat melihat penampilanku, dia tampak bingung. "Kok Tuan Yan masih sangat muda? Mungkinkah dia anak orang kaya yang menyembunyikan identitasnya?" Berniat menipuku, dia mulai menjelaskan dengan antusias. "Luas villa ini 2000 meter persegi. Perabotannya pun impor dari Italia." Zhao Yuki tampak terkejut. "Villa semewah ini pasti harganya puluhan juta, kan?" Kupotong basa-basi pria itu. "Langsung sebutkan saja harganya." Dia terpancing, berniat memberiku ruang untuk menawar. "Tuan Yan, sejujurnya, villa di lokasi sebagus ini biasanya 60 juta. Aku menggeleng kecewa. Si botak langsung panik. Seharusnya aku tidak menyebutkan harga setinggi itu. Anak orang kaya, memang sulit ditipu. Tapi kalimatku selanjutnya langsung membuatnya terdiam. Tidak kusangka semurah itu. "Iki, menurutmu kita harus membelinya?" "Tidak." Zhao Yuki langsung salah tingkah. "Ah, ini tidak ada hubungannya denganku." Tapi pria di depanku bersikap sangat santai. "Rumah ini memang kubeli untukmu." Pria botak itu langsung berkeringat dingin. Siapa sebenarnya orang ini? Gadis itu juga tiba-tiba menjadi sedikit panik. Meskipun dia berasal dari keluarga kaya, dia belum pernah melihat hadiah sebesar ini. Jangan-jangan dia mau menculikku ke Myanmar untuk mengambil ginjalku? Suaranya sedikit gemetar. Ini rasanya kurang pantas. Kita baru kenal. Aku tidak bisa menerimanya. Tapi sedetik kemudian, tangan kecilnya digenggam. "Aku punya banyak properti. Aku ingin mendaftarkan satu atas namamu. Aku juga berharap bisa memberimu sebuah rumah." Wajahnya langsung memerah. Hanya dalam 10 menit, dia sudah memikirkan nama untuk anak-anak kami. Tapi yang tidak diketahuinya adalah, aku hanya ingin meningkatkan poin reputasiku di sistem. Ting yang begitu hebat. Dunia perfilman berutang piala Oscar padaku.
Dengan suara kartu yang digesek, aku membawanya pergi dari rumah mewah itu tanpa menoleh ke belakang. Dan pria botak di belakangku bergumam dalam hati. Dengan kekayaan Tuan Yan, dia masih naik taksi untuk berolahraga. Apakah ini yang disebut semakin kaya semakin rendah hati? Tapi mereka tidak tahu, uang bucin ini tidak bisa kugunakan sendiri. Dan alasan aku naik taksi hanya karena aku tidak punya mobil. Tapi gadis di sampingku sudah tergila-gila padaku. Dia baru saja mengatakan hal yang begitu memalukan. Selanjutnya, dia pasti akan menyatakan perasaannya padaku. Dia begitu lembut dan perhatian. Di mana kita harus mengadakan pernikahan kita nanti ya? Tapi sedetik kemudian, suaraku menyadarkannya. Kita sudah sampai di kampus. Dia menjadi sedikit bingung. Chen Yuan, kau tidak turun? Tapi pantatku seperti terpaku di kursi. Aku sudah janjian main game dengan teman sekamarku. Kau pulang saja sendiri. Saat sopir menginjak pedal gas, hanya dia yang tertinggal kebingungan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Mana pernyataan cintanya? Tapi hatiku sangat jernih. Aku bukan lagi pemuda bucin yang dulu. Kau hanyalah alat bagiku untuk mendapatkan poin. Tapi baru saja aku masuk warnet, teman sekamarku langsung mengeluh padaku. Melihat mereka seperti kalah game, aku bersiap untuk bermain. Saat menoleh, aku melihat sosok yang familiar. Primadona kampus tersenyum padaku di meja resepsionis. Kak Yuan, kenapa kau di sini? Ternyata ayahnya yang memiliki jaringan warnet ini. Berkat aku juga, dia bisa melunasi hutang keluarganya. Sangat berbeda dengan sikapnya yang sombong sebelumnya. Melihat kedatanganku, dia menjadi panik. Aku akan mentraktirmu minuman. Maukah kau bermain game denganku? Tapi saat itu, suara keras di belakangku mengejutkanku. Kau putri palsu, kan? Kapan ayahmu akan membayar hutangnya pada kami? Sulele menjadi sedikit kesal. Terakhir kali sudah dibayar 5 juta. Apalagi yang kalian mau? Tapi preman di depannya terus mendesaknya. 5 juta itu pokoknya. Masih ada 10 juta bunganya. Tidak mau bayar? Atau kau mau menjual dirimu? Tapi sedetik kemudian, pergelangan tangannya dicekal dengan kuat. Hanya kalau kau tak mau mati. Semua orang yang hadir tercengang. Itu kan preman. Chen Yuan pasti akan celaka. Api mata gadis itu penuh kepercayaan. Kak Yuan, hajar dia. Wajah preman yang memimpin menjadi sangat buruk. Kalian bengong saja, habisi bocah ini. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan pisau. Tapi aku hanya menatap tajam. Poin atribut yang baru saja kubangunkan membuatku bukan lagi remaja pengecut yang dulu. Dengan beberapa tendanganku, kurang dari 10 detik, aku membuat mereka kabur terbirit-birit. Gadis itu langsung memelukku. Dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Semua rasa sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun pun tertumpah. Merasakan sudut matanya yang basah. Hatiku terasa hangat, meskipun saat pertama kali bertemu dengannya. Kesanku padanya sangat buruk. Aku bahkan sempat berpikir dia adalah wanita matre yang tak bisa diselamatkan. Tapi setelah menghabiskan waktu bersamanya, aku menyadari dia sebenarnya hanyalah seorang gadis biasa yang rapuh. Penampilannya yang dingin, hanyalah topeng untuk menutupi hatinya yang rapuh. Tapi tiba-tiba terdengar suara di belakang kami. Sulele, dasar wanita jahat, pengkhianat, tadi bilang mau bersekutu denganku. Sekarang malah enak-enakan sendiri di sini. Primadona kampus langsung bersembunyi di belakangku. Dan aku mengenalinya. Dia adalah mantan pacarku, Lin Sutong. Pertengkaran mereka semakin sengit. Ku sedang mencari alasan untuk kabur diam-diam. Tapi saat bertengkar, Sutong tiba-tiba menangis. Kalian semua jahat padaku. Chen Yuan, apa kita benar-benar tidak bisa kembali seperti dulu?